Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita bersujud simpuh di keharibaannya, di hadapan Yang Maha Kuasa di atas segala kekuasaan, Yang Maha Gagah di atas segala kegagahan, yang sanggup menelan janji kehormatan manusia di saat dipuja dan dimenja, yang sanggup mengangkat kehormatan manusia di saat dihina dinaka. Tiada sehelai daun yang rontok di keheningan malam, tiada setetes embun yang jatuh di kala subuh, yang lepas dari pandangannya. Dialah Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Ihwata iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah umur kita bisa sampai lagi kepada bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, yang dirindukan. Bukan dirindukan sama Egi, tetapi dirindukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwata iman yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan bulan Ramadan, maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadhanu putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Hadis ini menerangkan tilu ciptaan Allah, yaitu menerangkan bab dibukanya pintu surga. Yang kedua, menerangkan pintu neraka yang ditutup rapat-rapat, dan yang ketiga menerangkan setan dibelenggu. Di sini saya tidak akan membahas semuanya, tetapi akan mengambil satu aja, yaitu berkenaan dengan abwabu jahannam, pintu-pintu neraka, dan siapakah yang akan masuk pintu neraka itu. Pintu neraka itu semuanya itu ada 7. Kita bisa lihat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 43 dan 44. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'ina." Dan sesungguhnya jahanam itu sudah ditetapkan sesuai janji Allah, ditetapkan semuanya untuk diisi orang-orang yang kafir dan tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang ke-44 Allah menerangkan, "Laha sab'atu abwabin likuli babin minhum juz'un maksum." Pintu neraka itu semuanya ada 7. Tiap-tiap pintu udah dicawiskan, ditentukan yang akan mengisinya. Iwata iman, tahapan-tahapan neraka yang paling dahsyat berbeda dengan tahapan kehebatan al-jannah. Kalau al-jannah itu yang lebih hebat itu ke atas, kalau neraka yang lebih hebat itu ke bawah. Maka pintu neraka yang paling dahsyat itu adalah namanya jahanam, neraka jahanam. Neraka jahanam itu dicawiskan untuk orang-orang yang innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Al-Bayyinah ayat 6. Di neraka jahanam yang paling dahsyat.
Yang kedua, di atas neraka jahanam itu disebut neraka al-hutamah. Yang akan mengisi neraka al-hutamah itu kita bisa lihat Al-Quran surah Al-Humajah. Maka firman Allah, wailul likulli humajatil lumajah. Orang-orang yang suka mencela dan mengupat itu pasti dia akan dimasukkan neraka al-hutamah. Yang ketiga itu neraka sakor. Neraka sakor itu dikhususkan untuk orang-orang yang tidak pernah sholat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, masalakakum fis sakor. Kenapa kalian ada di neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musholin. Kami termasuk orang-orang yang tidak pernah sholat. Jelas, orang yang tidak pernah sholat itu tempatnya neraka sakor. Yang keempat, neraka jahim. Neraka jahim itu di atas sakor. Maka kita lihat untuk orang yang mengisi neraka jahim itu, lihatlah surah Al-Hakumut atau At-Takasur. Iwata iman, di atas neraka jahim itu ada neraka lado. Kita bisa dilihat surah Al-Ma'arij ayat 16, najaatan lisyawa. Maka yang neraka itu akan bisa mengupas kulit-kulit kepala dan semuanya itu neraka lado. Yang keenam, neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq. Itu yang akan jadi pengisi neraka sa'ir. Neraka yang paling enteng itu namanya hawiyah. Itu neraka yang paling atas. Neraka hawiyah yang paling ringan, yang paling ringan. Tetapi harus diingat, keringanan neraka itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Iwata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapakah panas neraka itu? Kita tidak tahu. Cuma Allah lah yang Maha tahu melewati lisan atau ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Neraka kalian, api kalian itu sebagian dari 70. Jadi api yang ada di kita ini itu sebagian dari 70. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in kana lapiyatan." Rupanya Rasulullah cukuplah untuk menyiksa atau untuk mengajab orang-orang yang durhaka dengan satu bagian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pudilat alaihina bitis'atin wasitin juz'an kuluhunna mislu harriha." Api yang ada di dunia itu akan ditambah 69. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali panas api yang ada di dunia ini. Iwata iman, kalau kita baca-baca sejarah ahli astronom, panasnya matahari yang dimanfaatkan oleh manusia ini, panas matahari yang paling tengah yang disebutkan fotosfer itu mencapai panasnya 15 juta derajat Celcius. Panas matahari yang paling tengah itu 15 juta derajat Celcius. Maka untuk menghancurkan baja beton, rel kereta api itu baja beton, cukup menggunakan panas 1500 derajat Celcius. Rel kereta api seperti lilin itu dengan panas 1500 derajat Celcius. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak memasak air di panci,
Kalau diukur dengan termometer derajat Celcius itu paling 100 derajat Celcius. Cai nu ngagolotrok itu lamun diukur 100 derajat Celcius. Kira-kira Egi lamun ngasupkeun bujur kana panci bakal jadi naon? Insya Allah bakal jadi sop bujur. Itulah 100 derajat Celcius. Baja beton 1500. Panas matahari yang paling tengah 15 juta derajat Celcius. Nah, kalau 15 juta derajat Celcius dikali 70 kurang lebih 1 miliar 50 juta derajat Celcius. Ini jangan coba-coba. Tapi ada anak muda itu di kaosnya, di belakangnya ada tulisan dalon ka. Pemuda calon neraka. Emangnya neraka itu puntung rokok. Bahkan ada yang lebih hebat. Di TV pernah saya lihat dan pernah saya dengar, ada seorang artis, saya merindukan neraka karena saya akan ketemu dengan orang-orang yang disayangi dan dicintai saya. Emangnya neraka itu seperti apa? Ibadah iman. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai berani mengatakan saya mau masuk neraka. Neraka itu bukan untuk permainan, tetapi neraka itu untuk siksaan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwata iman, dengan adanya bulan Ramadan ini, maka pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Siapakah yang menutup pintu neraka itu? Ada yang mengatakan emang Allah yang menutupkan. Emangnya Allah nggak ada pekerjaan? Atau kita menganggap harus bekerja kepada Allah gitu? Yang bisa menutup pintu neraka itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Saum yang mana? Jelas saumnya ada kriterianya. Saum yang akan bisa menghapus itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Orang yang akan mendapat ampunan Allah dan dijauhkan dari api neraka itu cuma orang yang melaksanakan saum karena iman karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang beriman. Bukan orang yang melaksanakan saum tetapi dia tidak iman. Karena banyak orang yang melaksanakan saum dia tidak iman. Misal ada orang yang melaksanakan saum wedal gitulah. Wedal Selasa harus dia melaksanakan saum 3 hari, kemudian Senin itu harus melaksanakan saum 3 hari dan lain sebagainya. Saum seperti itu tidak ada nilainya selain ajab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memerintahkan, Rasul pun tidak memberi contoh. Jadi cuma yang akan mendapatkan ampunan Allah, keridhaan Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu kita melaksanakan saum. Akhir Al-Baqarah 183 itu mengatakan la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan saum kita termasuk orang-orang yang beriman, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sewaktu kita melaksanakan ibadah saum dengan tujuan iman itu la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang takwa. Iwata iman, mungkinlah itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jelas itu kesalahan dari saya sendiri, dan kalau ada benarnya mutlak dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang saya bisa sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut waladatan nador illa wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.